Nah, jadi yang kemarin kita bahas itu terakhir itu kan limit ya. Tapi itu baru limit fungsi aljabar. Jadi limit tergantung sama fungsinya itu apa. Jadi kalau yang kemarin tuh kita kan belajar fungsinya itu baru fungsi aljabar ya. Fungsi aljabar. Nah, yang sekarang kita mau pelajari itu adalah fungsi yang trigonometri. Prinsip dasar fungsinya masih sama. Jadi fungsi itu memetakan suatu nilai x ke tempat satu nilai y. Nah, trigonometri ini kan fungsi trigonometri itu kan pokoknya tuh kan ada 6 ya. Jadi fungsi trigonometri misal sin x, terus ada cos x, terus ada tan x. Baru didefinisiin yang lainnya lagi. Nah, misal kosekan x. Kosekan x tuh 1/sin x. Terus kemudian apa namanya? Secant x itu 1/cos x sama kotangan x itu sama dengan 1/tan. Nah, sebenarnya tan x itu juga juga apa namanya? Terbentuk dari sin sama cos. Jadi tan x itu sin x per cos x. Oke. Nah, untuk grafiknya kira-kira gini. Yang perlu kalian ingat tuh grafik grafik yang sin x sama cos x aja. Jadi yang biru ini dia apa namanya? Sin x. Oke. Nggak terlalu perfect ya ini gambarnya. Bentar. Nah, ini Y sama dengan sin X. Ini X, ini Y. Terus yang merah itu cos X. Nah, ini yang merah oke, ini coba fx saja. Fx sama dengan sin X. Yang ini Gx sama dengan cos X. Jadi ini nilainya 1, ini 0. Jadi ini saat pi per 2. Saat pi per 2 itu, nih, saat pi per 2 itu si cosnya nilainya 0, sinnya nilainya 1. Terus di pi 180 itu nilainya cos tuh min 1, yang sin itu 0. Terus ada lagi di sini, ini 3 pi per 2. Terus yang sini, ini 2 pi. Kayak gitu. Nah, sama. Jadi kalau misal limit itu kan masih dengan definisi yang kita kemarin definisiin tuh. Jadi limit itu adalah suatu, kita pengen tahu nilainya saat x-nya itu mendekati sesuatu kan. Nah, di limit trigonometri ini ada alat bantu kita. Jadi kita nanti tujuannya apa namanya? Tujuannya kita tuh nanti buat ngarahin bentuk limitnya itu ke bentuk ini. Jadi kita bakal arahin ke limit. Kalau misal limit, oke, untuk limit saat x-nya itu menuju 0, itu kita bisa arahin dia ke bentuk ini. Sin sin x per x itu dia 1, sama kalau buat limit x menuju 0 dari tan x per x itu 1. Ini alat bantu kita. Terus ada lagi sifat sifat ini, sifat Pythagoras trigonometri.
Jadi sifatnya itu kayak mana? Nah, jadi misal ini sudut X. Di sini A, ini B, ini C. Kan kalian tahu ya, kalau kalau rumusnya apa namanya? Pitagoras. Ini kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Nah, dari sini kita bisa memperoleh tiga bentuk trigonometrinya. Jadi misal kita bagi kedua ruas dengan C kuadrat, misal nanti kita bakal dapat bentuk ini. Jadi kedua ruas kita bagi sama C kuadrat, ini bagi sama C kuadrat, ini bagi sama C kuadrat, ini bagi sama C kuadrat. Jadinya apa? A per C di kuadrat ditambah B per C di kuadrat sama dengan 1 kan? Nah, A per C itu apa? A per C. Depannya X dibagi miring. Apa tuh? Depan dibagi miring. Sin X ya? Sin kuadrat X berarti. Kan ada kuadratnya itu. Tambah B per C. B per C apa? Samping per miring. Cos kan? Cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini sifat pertama. Nah, kita bisa dapat sifat kedua. Misal kita bagi kedua ruas dengan A kuadrat, maka dari sini A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bagi sama A kuadrat semua. Jadinya 1 ditambah B per A di kuadrat sama dengan C per A di kuadrat. Nah, B per A itu apa? B per A samping per depan. Kalau misal agak bingung, ini depan per samping itu kan tan. Berarti kalau dibalik berarti jadinya kotangan ya. Kotangan kuadrat X sama dengan C per A. A per C itu sin. Berarti C per A kebalikannya kan. Kosekan. Kosekan kuadrat X. Nah, ini sifat keduanya. Terus sifat ketiganya, ini kita bisa dapat dengan membagi dengan B kuadrat. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, kita bagi sama B kuadrat, kita bagi B kuadrat, kita bagi B kuadrat, jadinya A per B kuadrat ditambah 1 sama dengan C per B kuadrat. Nah, A per B itu apa? A per B, depan per samping. Depan per samping itu apa? Tan kan? Tan kuadrat X ditambah 1 sama dengan C per B. C per B apa? Kalau B per C itu cos, B per C itu cos, berarti C per B kebalikannya kan? Secant kuadrat X. Nah, ini sifat ketiganya. Gitu. Nah, jadi alat bantu kita cuma ini. Dua ini. Dua bentuk ini. Sisanya kita otak-atik kayak biasa. Otak-atik aljabar biasa. Nah, misalnya aku ada contoh. Contoh soal. Kita coba latihan ya. Oke, nomor satu. Misal kita punya limit X menuju 0 dari sin kuadrat X per tan X. Nah, ini kira-kira gimana? Kalian boleh coba dulu. 1 menit.
Oh iya, sorry. Jadi gini, lupa ngingetin. Oke. Jadi prosedur penyelesaiannya kita masih sama, prosedur penyelesaian limitnya. Masih ingat kan ya? Jadi prosedur penyelesaian limitnya yang pertama itu kan bisa kita lihat di grafik ya. Atau yang kedua itu kita coba substitusi aja. Nah baru nanti kalau ketemu, kalau misal nanti jika ada bentuk tertentu, bentuk tak tentu, contohnya nol per nol ataupun tangga per tangga, baru kalian ke langkah berikutnya, faktorin. Nah bedanya kita faktorinya pakai sifat sifat trigonometri ini. Faktorkan, baru kalau misal nggak bisa, ya kalau ada akar kita berarti normalisasi akarnya. Nah, kayak gitu. Nah, kita coba selesaiin bareng-bareng ya. Ini kalau disubstitusi, kita misal masukin ini dia sin kuadrat nol per tan nol. Sin nol itu kan nol. Tan nol kan juga nol. Jadi nol per nol kan. Nah, ini kan bentuk tak tentu. Nggak boleh. Misal kita coba pecah dia. Sin X misal. Jadi sin X per tan X juga. Nah, ini kan berdasarkan sifat trigonometri yang kemarin. Ini kan bisa kita pecah jadi sifat limit yang kemarin. Ini kan boleh jadi kita pecah gini. Terus sama limit X menuju nol dari sin X per tan X. Nah, yang ini gimana? Ini kan limit X menuju nol nih. Kita harus bisa arahin ke bentuk ini. Ke bentuk yang ini. Gimana biar sin X per X atau tan X per X? Nah, jadi kita arahin dia ke bentuk kita bagi. Kita bagi dia sama X per X. Jadinya nanti bentuknya jadi kayak gini. Limit X menuju nol sin X kali limit X menuju nol dari sin X. Ini sin X per X. Terus kali limit X menuju nol dari X per tan X. Gitu. X per tan X. Nah, yang ini kan hasilnya nol. Yang ini. Ini kan hasilnya nol. Terus yang ini kan hasilnya satu kali. Nah, yang ini hasilnya berapa? Jadi kalau yang tan X per X-nya itu satu, maka kalau dibalik ya sama aja. Limit X menuju nol dari X per tan X juga satu. Itu juga satu. Maka yang ini juga satu. Nah, ini jadinya hasil akhirnya nol. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kita coba lagi ya. Limit X menuju pi per 2 dari tan cos X per cos X. Nah, oke, boleh dicoba dulu. Kalau misalnya udah tahu jawabannya, boleh ditaruh di kolom chat ya. Oke,
Yang ini kita coba selesain pakai substitusi dulu ya. Jadi kita coba substitusi. Jadi tan. Ingat ya, kalau misal kita udah mulai substitusi, nggak perlu ditulis limitnya. Cos pi per 2. Pi per 2 kan 90. Cos 90. Nah, kita bisa baca dari grafik nih. Cos ini kan yang merah. Nah, saat nilainya pi per 2, nilai fungsinya berapa? Ini kan ya pi per 2. Nilainya kan ke 0. Jadi cos pi per 2 itu 0. Jadi tan 0 per cos pi per 2 0 pula. Jadi 0 per 0 kan. Nah, jadi karena ketemunya bentuk yang model kayak gini, ini kita nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kira-kira gimana? Jadi bayangin aja yang ini kayak kayak apa namanya? Misal satu variabel gitu, y. Misal ini kita sebut y ya. Maka yang ini kan juga y. Y. Jadinya apa? Jadinya limit x menuju pi per 2 tan y per y kan ya. Tan y per y. Nah, ini bentuknya mirip kan ya, kayak tan x per x gini. Nah, cuma yang perlu kita lakuin berikutnya adalah gimana caranya biar dia limit x menuju 0 gitu kan. Biar dia limitnya menuju 0. Ini kan masih masih menuju pi per 2. Nah, jadi karena tadi kita misal y-nya itu cos x, padahal x-nya itu menuju pi per 2. Maka saat saat x-nya itu menuju pi per 2, y-nya itu bakal menuju cos pi per 2. Cos pi per 2 apa? 0. Jadinya dia bakal menuju limit, y-nya kan bakal menuju 0. Nah, tan y per y. Jadi ini jawabannya 1. Gitu. Oke. Nah, oke. Kita coba lagi ya soal lain. Misal kita punya yang ketiga, limit x menuju 0 dari sin 5x per 3x. Nah, boleh dicoba dulu. Ini hasilnya berapa? Oke. Jadi kalau ini disubstitusikan jadinya 0 per 0 juga ya. Kan sin 0 per 0. Sin 0 itu kan 0. Jadi 0 per 0. Bentuknya tentu nggak boleh. Kita harus otak-atik. Misal kita buat kayak ini. Sin 5x per 3x kan. Nah, coba kita kali sama 3x per 3x. Oke. Okay. Sama kita kali sama 5x per 5x. Kenapa 2? Biar, apa namanya, tujuannya biar kan kita mau buat dia ngarahin ke bentuk yang mirip kayak gini ya. Yang sin x per x ini. Atau kebalikannya pun juga boleh. Jadi misal limit x menuju 0 dari x per sin x. Gitu. Kita tujuannya mau ngarahin dia ke bentuk itu. Oke. Yuk. Atau enggak. Ya kita bisa lebih ringkas deh. Kita kali 5 sama 5 aja. Kita kali 5 per 5. Coba ya. Kita kali 5 per 5. Nah, jadi mekanisme penukarannya gimana? Nukarnya nanti gini.
eh, si 5 ini bakal tukar tempat sama si 3. Gitu. Bakal tukar tempat sama si 3. Jadi bentuknya kayak gini. Limit X menuju 0, yang atas masih tetap sama, tapi yang bawah tukeran tempat gini, 5/3. Nah, kayak gini. Nah, yang bentuk ini kan udah mirip kayak yang itu ya. Yang atasnya 5x, yang bawahnya juga 5x. Jadi misal ini kita misalin ini Y, terus yang ini kita misalin Y. Gitu. Maka misal Y sama dengan 5x, saat x-nya itu menuju 0, maka Y-nya bakal menuju 5 kali 0. 0. Jadinya limit Y menuju 0 dari sin Y per Y. Karena yang ini 5/3 ini nggak ada apa namanya limitnya. Ini kalian boleh taruh depan. Ini kayak gini, 5/3 kali limit ini. Nah, limit Y menuju 0 dari sin Y per Y ini kan 1. Ini ya 5/3 jawabannya. Kayak gitu. Ya, aman ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Oke, kalau aman kita coba soal ini ya. Limit X menuju 3 dari X kuadrat min 6X tambah 9. Di yang atasnya fungsinya aljabar dibagi sama 1 min cos X min 3. Kayak gini. Nah, kalau lihat bentuk kayak gini gimana? Ini kita bisa langsung faktorin aja. Jadi, eh, ini kan kalau kita substitusi 0 per 0 ya. Kita coba nih ya. 3 kuadrat min 6 kali 3 tambah 9 dibagi sama 1 min cos 3 min 3. Jadi 9 min 18 tambah 9 dibagi sama 1 min cos 0. 9 min 18 kan min 9. Min 9 tambah 9 itu kan 0. Dibagi sama 1 min cos 0 itu kan 1. Jadi 1 min 1. Ini 0 per 0. Nah, ini nggak boleh. Bentuknya bentuk tak tentu lagi kan. Yang ini. Bentuknya tak tentu lagi 0 per 0. Jadinya kita harus pakai cara lain. Nah, coba yang atas kita faktorin. Jadi, ini kan kalau difaktorin jadi ini ya. X min 3 kuadrat. 1 min cos X min 3. Ini. Nah, baru dari sini. eh Oke. Ini kita bisa misalin lagi nih. Ini misal ini Y. Ini misal ini Y juga nih. Nah, jadi misal Y sama dengan X min 3. Maka saat X-nya itu menuju 3, Y-nya bakal menuju X min 3 min 3 kan? Bakal menuju 0. Jadi ini boleh kita buat limit Y menuju 0 saat Y kuadrat dibagi sama 1 min cos Y. Kayak gini. 1 min cos Y. Nah, buat yang ini terus caranya penyelesaiannya gimana? Ini kan nggak ada yang dibentuk ini ya. Nggak ada yang dibentuk ini. Nah, kita coba otak-atik. Gimana caranya? Kita coba kali sama 1 plus cos Y kali 1 plus cos Y. Jadi seolah-olah dikali sama apa ini sekawannya. Nah, jadi dari sini limit Y menuju 0 dari Y kuadrat kali 1 ditambah cos Y dibagi sama 1
min cos Y kali 1 ditambah cos Y. Nah, ingat, ini kan ada bentuk yang sama ya. Ini 1 cos Y, 1 cos Y. 1, apa namanya? Ini kan bentuknya mirip kayak A min B kali A plus B ya. Nah, jadi jangan lupa kalau ada A min B dikali A plus B, dia jadi A kuadrat min B kuadrat. Gini kan ya. Jadinya limit yang menuju 0, Y kuadrat, 1 ditambah cos Y. Yang ini jadi 1 min cos kuadrat Y. Nah, 1 min cos kuadrat Y itu apa? Kita coba lihat bentuknya ada 1, ada cos kuadrat. Ini ya, bentuk pertama sifat Pitagoras ya. Jadi, katanya ada nih bentuk sin. Sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y sama dengan 1. Maka 1 min cos kuadrat Y Ulang ya? sama dengan Bentar lagi. sin kuadrat Y. Ya kan? Nah, maka dari sini limit Y menuju 0, Y kuadrat. Kita ganti pakai ini nih. 1 min cos kuadrat Y itu sin kuadrat Y. Sin kuadrat Y. Nah, jadi dari sini limit Y menuju 0, Y per sin Y di kuadrat kali. Ini bentuknya aku ubah kayak gini ya. Aku satuin gitu. Terus dikali sama 1 plus cos Y. Nah, ingat limit tuh boleh masuk ke sini. Jadi, limit Y menuju 0 dari Y per sin Y di kuadrat kali sama, jangan lupa karena ini kali, jadi limit Y menuju 0 dari 1 ditambah cos Y. Nah, yang ini bentuknya kan udah mirip kayak bentuk yang limit X menuju 0 dari X per sin X ya. Itu kan hasilnya 1. Jadi 1 kuadrat kali. Nah, yang ini kita substitusi aja. 1 kali 1 ditambah cos 0. Cos 0. 1 dikali cos 0 itu berapa? 1. 1 tambah 1, 2. Siap. Nih, 2 ya. Jadi jawabannya 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, aman ya semuanya? Oke. Kita coba soal lagi. Nomor 5. Misal kita punya limit X menuju 0 dari 2X sin 3X dibagi sama 1 min sekant kuadrat 2X. 2X. Kayak gini. Nah, boleh dicoba dulu.
Nah, yang ini kan kita lihat deh, ada bentuk 1 min sekant kuadrat tuh. Nah, kira-kira ada nggak bentuk yang mirip kayak gitu? Ini kan ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 tambah kotan kuadrat X sama dengan kosekant kuadrat X. Nah, terus ada nih 1 sama sekant kuadrat X. Ini kita ada bentuk yang ini nih. 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. Gitu kan? Jadi kalau misal ininya 2X, ya sininya ngikutin aja 2X gitu. Berarti 1 min sekant kuadrat 2X sama dengan, ini kan beda ruas aja. Jadi minus tangan kuadrat 2X kan ya. 1 min sekant kuadrat itu. Nah, jadi boleh kita tukar tuh tempatnya kayak gitu. Oke ya. Nah, dari sini gimana? Kita ganti limit X menuju 0 dari 2X. 2X kali sin 3X dibagi sama ini. Minus tangan kuadrat 2X. Nah, biasanya kalau kalian ngerjain limit fungsi trigonometri, kalau ketemu kuadrat itu pecah aja. Jadi minusnya aku taruh di atas ya. Minus 2X tan 2X kali sama limit X menuju 0. Kalau enggak gini dulu deh. Sin 3X per tan 2X kayak gini. Nah, baru dari sini limit X. Minusnya aku taruh di depan aja ya. Minus limit X menuju 0 dari, ini kan 2X per tan 2X ya. Sama ya, kayak tadi. Jadi ini kan sama-sama atasnya sama ada 2X, bawahnya ada 2X. Jadi misal kita ganti Y, tan Y per Y, gini. Berarti apa? Jadi kita misalkan di situnya Y-nya sama dengan 2X. Jadi saat X-nya menuju 0, Y-nya menuju 2 kali 0. 0. Jadi Y menuju 0 kali sama limit X menuju 0. Ini masih X ya, soalnya ini kan limitnya nyerang ke sini. Gitu. Jadi sin 3X kali tan 2X. Nah, yang ini gimana? Kita coba kali sama oke, kita coba kali sama ini ya. 2X per 2X sama 3X per 3X. Oke, jadi nanti 3X-nya yang ini bakal naruh tempat di sini. Terus yang 2X ini bakal temenan sama si tan 2X gitu. Jadi nanti mekanismenya kayak mana? Jadi kayak gini. Yang ini kan hasilnya 1 ya. Yang ini limitnya. Min 1 kali limit X menuju 0 dari sin 3X per 3X. Jadi dia ngambil bentuknya ya, ini. Nah, ngambil ke sini. Terus yang ini tan 2X ini sama yang ini. Gitu. Kali sama limit X menuju 0 dari 2X per tan 2X. Jadi yang ini udah diambil sama ini udah diambil sama ini. Sisa apa? Limit X menuju 0 dari 3X per 2X. Ini. Oke. Jadi dari sini kita dapat min 1 kali. Ini kan hasilnya sama kayak yang itu ya. Y per Y itu. Ini hasilnya 1 kali. Yang ini gimana? Ini 1 juga kali. Nah, yang ini berapa? Ini kan boleh dicoret ya. Limit X menuju 0 dari 3 per 2 itu 3 per 2. Jadi hasilnya minus 3 per 2. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu gak? Nah, dari otak-atik kita barusan, kita bisa simbolin sesuatu nih. Jadi kalau misal kita punya limit X menuju 0 dari sin AX per
tan bx. Ini kalau misal penyelesaiannya kan tadi kita kali sama ax per ax sama bx per bx ya. Dan nanti si ax ini bakal ngambil ini, si bx ini bakal ngambil ini. Jadinya kebentuknya nanti tulisannya kayak gini. Limit x menuju 0 dari sin ax per ax kali bx per tan bx kali sama ax per bx. Nah, dari sini baru kita dapat ini hasilnya satu limitnya, ini hasilnya satu, jadi tinggal ini. Nah, sementara limitnya ini kan upper B gitu, upper B. Jadi kalau kita punya limit x menuju 0 dari sin ax per tan bx, itu hasilnya upper B, kayak gini. Oke, kalau memang kita coba satu soal lagi ya. Soal yang terakhir, limit x menuju 0 dari 1 min cos oh, oke. Cos 6x dibagi sama 2x sin 4x. Begini. Nah, kalau yang ini gimana cara nyelesainya? Jadi kita coba gini ya. 2x sin 4x. Ini kalau ada bentuk 1 min cos gitu, itu langsung kali aja sama sekawannya. Jadi sekawannya kan 1 plus cos 6x dibagi sama 1 plus cos 6x. Jadinya gimana? Limit x menuju 0 dari 1 min cos 6x ini dikali sama 1 ditambah cos 6x dibagi sama 2x sin 4x dikali sama 1 plus cos 6x. Nah, yang ini kan bentuknya A min B kali A per B, A min B kali A plus B. Jadinya A kuadrat min B kuadrat kan. Ada bentuk A min B kali A plus B, di mana ini hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Jadi, yang atas, limit X menuju 0 dari 1 min cos kuadrat 6X dibagi sama 2X sin 4X kali 1 ditambah cos 6X. Nah, 1 min cos 6X min cos kuadrat 6X gimana? Kan ada bentuk tuh sin kuadrat 6X ditambah cos kuadrat 6X sama dengan 1. Jadi 1 min cos kuadrat 6X X ya sin kuadrat 6X gitu. Nah, ini bentuk penggantinya. Limit X menuju 0 dari sin kuadrat 6X dibagi sama 2X sin 4X kali 1 ditambah cos 6X. Nah, kita coba selesaiin. Limit X menuju 0 dari, ini kalau ada kuadrat pecah aja. Jadi pecah 2X ini kali limit X menuju 0 dari sin 6X per sin 4X kali limit X menuju 0 dari 1 per 1 ditambah cos 6X. Nah, yang ini sebenarnya penyelesaiannya nanti kalian bisa buktiin kayak gini. Kayak gini. Jadi ada bentuk lainnya. Selain limit sin AX tambah tan BX itu. Jadi limit X menuju 0 dari sin AX per BX. Ini nanti kalian bisa buktiin pakai cara yang sama.
itu sama A per B, limit X menuju 0 dari apa namanya, sin AX per tan BX kan tadi kita udah buktiin ya. Tan BX itu A per B hasilnya. Terus ada juga ini nanti, limit X menuju 0 dari tan AX per BX itu A per B juga. Kayak gitu. Sama kalau misal ada limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX, ini ketemunya A per B juga. Jadi tinggal baca A per B aja. Kalau atasnya sama sin sama kok, sin sama tan ya. Tapi kalau cos nggak boleh. Asal sin sama tan aman-aman aja. Jadi ini langsung hasilnya nomor 2. Ini nomor 4. Nomor 2 kali nomor 4 dikali sama, nah ini langsung substitusi aja. Kali sama 1/1 ditambah cos 0. Jadinya berapa? Nomor 2 kali nomor 4 itu kan ya, ini coret ini 3, ini coret ini sisa 2, ini 3, berarti jadinya 9/2 dikali sama 1/1 tambah cos 0. Cos 0 itu kan 1. 1 tambah 1, 2. Jadinya hasilnya 9/4. Kayak gini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Tiko cukupkan sampai sekian dulu. Bentar, ini gimana caranya ini? Ya. Oke, terima kasih ya buat yang udah mau join. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa jadi bermanfaat juga ya. Oke, terima kasih ya yang udah mau join. Oke, udah boleh live ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.